guns into the hurricane. Data syncing. How do... Hai, balik lagi sama gue Dika, dan film yang akan gue ceritain kali ini berjudul Crow. Film ini menceritakan tentang bencana badai mengerikan yang menimpa sebuah kota yang dikelilingi oleh rawa-rawa. Malapetaka itu datang ke daerah tersebut karena di sana dihuni oleh puluhan buaya, yang mana saat badai melanda, rawa-rawa yang sangat berbahaya tersebut kini mulai menggenang kota ketika tanggul jebol, membuat beberapa penduduk yang tidak sempat mengungsi harus menjadi korban keganasan buaya-buaya kelaparan. Salah satunya adalah seorang wanita dan juga sang ayah, yang kini terperangkap di dalam rumah yang dilanda banjir, dan harus berjuang melawan buaya-buaya berukuran besar. Nah, gimana kelanjutan kisahnya? Langsung aja gue ceritain, guys. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Haley, yang merupakan mahasiswa dan seorang atlet renang, di mana sejak kecil, dia terus dilatih oleh sang ayah bernama Dev untuk selalu menjadi perenang handal. Ayahnya juga selalu mengajarkan dia untuk sportif. Setelah latihan yang dia lakukan setiap harinya, saudara Haley bernama Beth menghubunginya, karena saat itu dia merasa khawatir, sebab sejak pagi ayahnya tidak bisa dihubungi, serta menurut pemberitahuan di seluruh media, jika badai besar akan segera melanda wilayah sang ayah. Haley yang ikut merasa khawatir, pada akhirnya dia pun memutuskan untuk menuju rumah sang ayah untuk mengetahui keadaan ayahnya itu. Diketahui jika sang ayah dan juga anak-anaknya ternyata telah berbeda tempat tinggal, karena ayahnya telah memutuskan bercerai dengan sang ibu. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya Haley hampir sampai di daerah rumah sang ayah. Namun di sana ada pemblokiran jalan oleh pihak kepolisian. Dia bertemu dengan seorang petugas yang bernama Wayne, yang merupakan mantan kekasih Beth. Wayne menjelaskan kondisi di perumahan ayahnya Haley, yang mana di daerah itu jalan telah terendam air. Oleh karena itu dia meminta Haley untuk tak pergi ke sana. Namun apa daya karena Haley yang sangat khawatir pada sang ayah, tanpa pikir panjang dia langsung menerobos blokade jalan tersebut. Saat sedang dalam perjalanan dia mendengar suara radio dari mobil, di mana pihak berwenang berkata pada seluruh penduduk di selatan, jika badai itu akan terus bergerak hingga menuju ke tengah negara bagian timur. Oleh karena itu mereka diminta untuk mendengarkan peringatan dari petugas untuk meninggalkan rumah serta zona evakuasi. Maka akan semakin sulit bagi tim penyelamat untuk menjemput orang-orang yang terjebak. Sesampainya di rumah sang ayah, Haley pun segera masuk ke dalam bangunan. Namun di sana dia hanya menemukan anjing milik mereka. Hal itu membuat kekhawatiran baginya. Haley semakin panik saat dia menemukan foto keluarganya yang berserakan di kamar sang ayah. Hingga akhirnya setelah mengabarkan Beth, Haley pun memutuskan untuk menuju rumah mereka. Dan sesampainya Haley di sana, Haley tampak tenang ketika menemukan mobil sang ayah. Namun setelah mencari di setiap ruangan di dalam rumah itu, dia sama sekali tak menemukan keberadaan sang ayah. Dan hanya ada satu tempat yang belum dia datangi, yaitu ruangan bawah tanah di mana terlihat sejak tadi anjingnya terus menggonggong, seolah-olah dia merasakan ada sesuatu di bawah sana. Haley yang sebenarnya takut mulai memberanikan diri untuk turun dan memeriksa ruangan yang berlumpur. Kekhawatiran Haley pun semakin bertambah di saat dia menemukan beberapa peralatan dan bercak darah di salah satu pipa. Hingga pada akhirnya Haley pun berhasil menemukan sang ayah yang sudah tak sadarkan diri dengan luka menganga di bagian bahunya. Jelas saja hal itu membuat Haley yang panik, bergegas menyeret tubuh ayahnya menuju depan tangga dan berniat memanggil bantuan. Namun tiba-tiba saja Haley dikejutkan dengan seekor buaya yang menghancurkan tangga dan menuju ke arah mereka. Tak lama kemudian, pada akhirnya Dev sang ayah pun mulai sadarkan diri. Awalnya dia mengira jika Beth yang datang,
karena hubungannya dengan Haley tak begitu baik akhir-akhir ini. Di sana Dave menjelaskan bahwa kemungkinan jika buaya-buaya itu masuk melewati pipa pembuangan akibat danau yang meluap, dan agar mereka bisa keluar dari ruangan bawah tanah tersebut, maka di sini mereka harus meminta bantuan dengan menggunakan ponsel Haley, walau Haley harus memberanikan diri untuk bisa mengambil ponselnya itu. Rupanya buaya itu tak hanya satu, akan tetapi ada 2 ekor buaya ganas yang dengan sabar menunggu kedua orang itu keluar dari balik pipa. Namun sayangnya di sana Haley gagal menyelamatkan ponselnya, di mana ponselnya itu akhirnya rusak terinjak buaya tersebut. Sampai pada akhirnya hujan badai pun semakin deras, sehingga ruangan di bawah tanah yang mereka diami pun tergenang oleh air. Beberapa waktu kemudian Haley pun melihat beberapa orang di luar melalui ventilasi, di mana orang itu pun tengah menjarah sebuah toko. Dan salah seorang dari mereka, yaitu seorang pria bernama Marv, sempat melihat cahaya senter milik Haley dan mencoba untuk menghampirinya. Namun tanpa disadari seekor buaya muncul dan menaiki perahu kemudian memakan rekannya. Tak berselang lama buaya juga menyerang Marv secara brutal dan menyerang sang adik bernama Stan, yang pada awalnya dia mengira sang kakak hanya sedang bermain air saja. Akibat ada cara lain untuk bisa keluar dari ruangan ini, mereka pun mulai menjalankan sebuah rencana lain, di mana sang ayah mengarahkan Haley untuk membuka akses pintu keluar lama. Namun sayangnya setelah berhati-hati melewati ancaman buaya, pintu tersebut tampaknya tak bisa terbuka karena tertahan oleh sesuatu. Badai pun kini semakin kuat, hingga mulai merusak beberapa bangunan di sekitar sana. Hujan juga kini semakin deras, dan sang ayah berasumsi bahwa kurang dari sejam lagi, mereka akan mati tenggelam di ruangan bawah tanah tersebut, jikalau mereka tidak segera bertindak. Dalam keadaan sama-sama terluka, gerak mereka yang terbatas kiranya dibuat lega. Tatkala beberapa saat kemudian terdengarlah suara sirine, yang rupanya itu adalah polisi dan rekannya, yang mendatangi rumah Dave karena mereka khawatir, karena Haley yang belum juga kembali sejak menerobos blokade jalan. Dari dalam rumah, Wayne kemudian mendengar suara anjing yang terus menggonggong, hingga pada akhirnya pria itu pun berhasil masuk ke dalam rumah. Namun seketika dia pun dibuat cemas ketika Haley melarang Wayne jangan turun ke bawah, karena ada 2 buaya yang tengah berkeliling di ruangan itu. Hingga tiba-tiba di saat Wayne sedang mencoba menghubungi rekannya di luar, petaka datang kepada Wayne dan juga temannya yang ada di luar. Karena beberapa usaha yang selalu digagalkan oleh buaya, Haley pun benar-benar merasa putus asa. Namun di sini Dave yang tidak ingin mereka menyerah begitu saja mulai berasumsi bahwa buaya itu bereaksi dengan suara yang ditimbulkan dari besi, sehingga hal itu pun akan dia gunakan untuk memancing buaya selagi Haley menuju tangga untuk menyelamatkan diri. Rencana Haley itu pun pada awalnya berjalan dengan lancar, di mana sang ayah secara sengaja menjatuhkan pipa, membuat buaya pun mulai terhimpit, dan Dave pun membunuh buaya itu dengan sebuah sekop. Namun di sisi lain ketika Haley yang tidak sengaja menendang sebuah benda, membuat buaya yang ada di sekitar sana langsung bergegas melarikan diri dari pipa saluran pembuangan. Yang mana sangat mengejutkan ketika ternyata buaya itu telah membangun sarang di depan pipa, di mana Haley menemukan telur-telur buaya, serta bangkai hewan dan juga mayat Wayne. Dan di saat itu juga seekor buaya pun datang dari pipa.
Melihat pistoli mayat Wayne, Haley pun mengambil untuk berjaga-jaga. Keadaan yang semakin mencekam, dan karena Haley khawatir pada keselamatan sang ayah, Haley yang kini bergegas merusak papan lantai rumah, begitu beruntung ketika dia berhasil menyelamatkan sang ayah yang hampir saja tewas. Karena situasi makin tak terkendali, mengingat banjir pun mulai bertambah tinggi, Dave yang melihat area perahu kini memutuskan untuk menyeberang. Walau hal itu sangat berbahaya, namun di sini mereka tak memiliki pilihan lain, karena kondisi yang akan semakin memburuk di saat tanggul jebol. Dengan kehati-hatian tinggi, mereka yang bergantung pada air hujan karena mampu membuat perhatian buaya teralihkan, seketika dibuat panik ketika tiba-tiba saja hujan berhenti. Memaksa Haley yang merupakan seorang perenang mulai bertarung dengan keberuntungan untuk bisa mencapai perahu melebihi kecepatan dari buaya. Meski akhirnya berhasil mendapatkan perahu dengan keadaan baik-baik saja, sialnya tiba-tiba terdengarlah suara sirena yang menandakan jika tanggul jebol. Hal itu pun membuat mereka kembali gagal untuk menyelamatkan diri dan harus terbawa masuk ke area dalam rumah kembali. Haley pun harus kembali berjuang untuk melawan arus yang sangat deras, serta ancaman para buaya yang telah bersarang di sana. Sehingga mereka yang tampak terpisah, membuat Dave mengarahkan sang anak untuk bisa berkumpul di area tangga, agar mereka bisa segera naik ke atas. Sementara Dave yang kini menemukan suar di dalam area rumah, berusaha menyalakan sebuah suar untuk memberikan tanda. Namun sayangnya suar yang dia nyalakan mengundang buaya mendekat, yang mau tidak mau mengorbankan satu lengan Dave, yang kini hilang disantap buaya. Sementara Haley yang datang untuk menarik perhatian buaya itu dengan cepat bertindak, ketika dia dengan pintar mampu mengalihkan satu buaya agar terjebak di dalam sebuah kamar mandi. Ketinggian air yang semakin meningkat membuat Haley yang mengarahkan sang ayah untuk segera naik ke arah atap merasa cemas. Tak lama kemudian dia melihat sebuah helikopter, membuatnya langsung menyalakan suara agar bisa meminta bantuan. Namun sayangnya tiba-tiba seekor buaya masuk, membuat Haley terpental, dan buaya itu juga berhasil menggigit bahu Haley, serta berusaha menenggelamkannya. Di detik-detik yang begitu menegangkan, Haley terus diputar-putar oleh buaya. Dia yang tak ingin menyerah langsung menancapkan suara pada mata buaya tersebut, sehingga Haley yang kini tiba di area luar, sekiranya dibuat beruntung, tatkala sang ayah yang datang tepat waktu, yang bisa menyelamatkannya agar tidak terbawa oleh arus yang begitu kencang. Tak lama setelah itu, Haley pun kembali menyalakan suar ketika dia melihat helikopter yang datang untuk menyelamatkan. Hingga kemudian, film pun akhirnya berakhir. Menurut kamu pesan apa yang kamu dapat setelah nonton film ini? Komen ya. Itulah cerita film Crawl guys. Semoga kalian suka dan terhibur ya. Tunggu cerita seru selanjutnya. Gue pamit dulu. Dadah semuanya.